Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Kita bersyukur pada malam hari ini kembali kita boleh sama-sama berdoa, sama-sama boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, bahkan kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami, menyertai setiap kehidupan kami, hari lepas hari Engkau berkati kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan layakkan kami, anak-anak Tuhan boleh berdoa, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap kami supaya kami boleh memahami apa yang kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita akan memulai doa kita akan memuji Tuhan, berdoa dalam pokok doa kita, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Nya.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan janjimu di dalam hidupku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini boleh bersama-sama bersekutu di dalam doa. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama kembali malam hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami saat kami membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus biarlah berbicara dalam hati kami, menolong kami untuk juga menerapkannya secara nyata dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini kita ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-84, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur pasalnya yang ke-84, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah. Dalam catatan di kisah yang diceritakan di kitab Bilangan pasalnya yang ke-6, di situ diceritakan bahwa Bani Korah ini memimpin 250 kelompok orang yang memberontak terhadap kepemimpinan Musa. Musa yang telah diangkat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menghadapi orang-orang yang memberontak dan dipimpin oleh Korah. Akibatnya adalah Tuhan menghukum Bani Korah ini, dan kemudian meskipun Tuhan menghukum Korah, tetapi keturunan-keturunan Korah masih ada yang tersisa dan menerima anugerah dari Tuhan. Mereka diselamatkan. Maka karena mereka menerima anugerah yang begitu besar, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, sebetulnya ini adalah ungkapan atas anugerah yang diterima oleh Bani Korah, menerima pengampunan, menerima belas kasihan, menerima anugerah dari Tuhan. Dan ungkapan yang disampaikan tadi di dalam ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya ke-13 yang kita baca menggambarkan betapa ungkapan syukur atas anugerah yang Tuhan berikan itu terpancar, tergambar dalam kerinduan mereka akan Tuhan. Pengharapan mereka akan kedekatan dengan Tuhan. Kerinduan mereka membangun sebuah relasi yang karib, yang akrab dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerinduan akan Tuhan, kerinduan akan pertolongan Tuhan, kerinduan akan kedekatan dengan Tuhan ini sebetulnya sudah tergambar, sudah diungkapkan di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, ketika Bani Korah mengungkapkan betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup.
Mereka menyadari akan kebutuhannya akan Tuhan. Ungkapan ini sesungguhnya merupakan ungkapan rasa cinta yang mendalam, ungkapan yang tidak bisa digambarkan hanya sebatas dengan mengucapkan saya rindu, saya menantikan, saya mencintai. Sebetulnya jauh lebih dari itu. Yang mau diungkapkan adalah kerinduannya, kebergantungannya, dan pernyataan akan kebutuhannya akan Tuhan yang begitu mendalam, sampai-sampai pemazmur berkata dalam bagian firman Tuhan ini menyebut Tuhan sebagai living God, Allah yang hidup. Karena mereka sungguh membutuhkan Allah, karena mereka sungguh memerlukan Allah. Dan mereka juga menyadari bahwa seluruh kebutuhannya, seluruh kepuasan hidupnya, mereka baru akan menjumpainya itu di dalam Tuhan, sebagaimana tergambar di dalam ayatnya yang keempat dan kelima. Mereka berkata, bahkan burung-burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah, burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Bait Allah itu merupakan simbol hadirnya Allah bagi orang Israel, bagi orang Yahudi. Dan pemazmur menggambarkan kalau burung-burung pipit, burung layang-layang itu mendapatkan tempat di sana, betapa sebetulnya lebih lagi orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut Allah, mereka mendapatkan tempat, mereka menerima kedekatan bersama-sama dengan Allah ketika mereka hadir di dalam bait Allah. Karena mereka sadar disitulah Allah bersama-sama dengan mereka, Allah hadir bagi mereka. Dan itulah yang mereka rindukan. Mereka merindukan Allah yang hidup. Mereka merindukan berada di dalam mezbah, di dalam bait Allah, karena sadar bahwa Allah hadir bersama-sama dengan mereka ketika mereka berada di dalam bait Allah. Itulah sebabnya ungkapan yang dinyatakan di dalam ayatnya yang ke-11, mereka lebih dalam lagi mengungkapkan akan kebutuhannya akan Tuhan, kesukaannya berada dekat dengan Tuhan, dengan gambaran sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berada di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Ketika mereka meminta pertolongan, ketika mereka minta perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan atas kehidupannya, dan mereka kemudian mengungkapkan keyakinannya bahwa di dalam Tuhan, berada dekat dengan Tuhan, bersama Tuhan itu jauh lebih penting dari hal-hal apapun di dalam dunia ini. Dan sebetulnya ungkapan ini akan kebesaran Tuhan, akan kasih-Nya, ini sejajar dengan ungkapan-ungkapan yang barangkali pernah disampaikan oleh pemazmur lain di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73 misalnya. Berada dekat dengan Tuhan, suka dekat dengan Tuhan, dan menggambarkan bahwa selain Engkau tiada yang lain yang kuingini di bumi, hanya Engkau yang kuingini di bumi. Menggambarkan betapa yang bisa memuaskan kehidupan seseorang, yang bisa memenuhi kebutuhan seseorang, seluruh kehidupan seseorang, hanya pribadi Allah sendiri. Yang diharapkan, yang dicari, yang diidamkan, yang dirindukan hanya pribadi Allah sendiri. Demikian juga dengan Rasul Paulus menganggap bahwa segala sesuatu itu dianggap sampah karena pribadi Tuhan Yesus Kristus. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu jauh lebih penting dari hal-hal yang lain. Dia merindukan pengenalan akan Kristus, merindukan kedekatan akan Kristus, merindukan relasi akan Kristus itu jauh melebihi hal-hal yang lain. Jauh melebihi seluruh pencapaian-pencapaian yang pernah dia terima, pernah dia raih dalam kehidupannya.
pengetahuan yang tinggi, jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, penghormatan yang tinggi dari masyarakat sekitarnya. Dia anggap semuanya itu sampah ketika berjumpa dengan Yesus Kristus. Karena Kristus lebih utama, Kristus lebih penting dari hal-hal yang pernah dia raih dalam kehidupannya. Mazmur ini juga berbicara hal yang sama. Yang terpenting dalam kehidupan seseorang, yang terpenting dalam kehidupan Bani Allah, Bani Korah adalah pribadi Allah sendiri. 1 hari di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Saya seringkali menggambarkan seandainya kita berada di tempat parkiran sebuah hotel, jauh atau parkiran sebuah gereja maksud saya, jauh lebih penting daripada berada di kamar hotel yang berbintang. Ibaratnya seperti itu. Ketika mau beribadah, bersekutu dengan Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, itu jauh lebih penting dari semua kenyamanan-kenyamanan yang kita terima dalam kehidupan ini. Jauh lebih penting dari itu. Itu gambaran yang diungkapkan oleh pemazmur dalam bagian firman Tuhan ini. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tempat apapun itu. Berada dekat dengan Tuhan, berada bersama dengan Tuhan, jauh lebih penting dari hal-hal apapun. Pemazmur mengungkapkan kerinduannya ini, kedekatannya akan Tuhan jauh lebih dalam lagi ketika dia mengungkapkan dia mau berada di ambang pintu rumah Allah. Seolah-olah dia mau berkata, mau mengungkapkan dia seperti seorang penjaga pintu. Penjaga pintu itu tentu dia akan masuk lebih cepat, lebih pertama dari orang-orang lain, dan dia akan kembali atau dia akan keluar yang paling akhir. Dia masuk pertama karena membuka pintu, dan dia akan keluar pertama karena dia akan menutup pintu. Dia gambarkan kerinduannya, keinginannya, kedekatannya dengan Tuhan sedemikian rupa. Memang dia sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, memang dia sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Bani Korah memiliki kerinduan yang sedemikian? Mengapa mereka menginginkan berada dekat dengan Tuhan? Mengapa mereka menginginkan berada di pelataran Tuhan, dalam relasi yang dekat dengan Tuhan? Maka di dalam ayat 12 memberikan penjelasan tentang alasan mengapa mereka merindukan dekat dengan Tuhan, mengapa mereka merindukan Allah yang hidup yang mereka katakan di dalam ayat-ayat yang bagian awal. Ayat 12 berkata, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Tuhan diumpamakan, digambarkan seperti matahari, digambarkan seperti perisai. Sederhananya, matahari itu memberikan sesuatu kepada kita. Matahari itu bisa memberikan terang di tengah-tengah kegelapan. Matahari memberikan kehangatan di tengah-tengah cuaca yang mungkin dingin. Matahari memberikan energi, bahkan sederhananya kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa mengeringkan pakaian yang kita jemur. Ada sesuatu yang diberikan oleh matahari. Ketika pemazmur menyebut Tuhan itu adalah matahari, sebetulnya itu adalah sebuah ungkapan. Tuhan itu adalah sumber berkat. Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Maka pemazmur merindukan Tuhan, merindukan Allah, mencari Allah, meminta sesuatu kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah, dan kemudian menantikan jawaban Allah. Karena mereka tahu bahwa Allah itu adalah sumber berkat bagi mereka. Dan Allah itu bukan hanya sumber berkat bagi pemazmur, bagi Bani Korah, bagi kita semua. Tetapi Allah itu juga adalah perisai. Pribadi yang melindungi kita, pribadi yang menjaga kita, pribadi yang memproteksi kita sedemikian rupa.
Maka atas dasar keyakinan ini pemazmur datang mencari Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, berada bersama-sama dengan Tuhan, senantiasa dekat dengan Tuhan, merindukan sedemikian rupa semakin dalam betapa dicintainya tempat tinggalmu, tempat kediamanmu, karena memang Tuhan adalah sumber berkat. Karena memang hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan perlindungan. Dan itu juga semakin kemudian ditegaskan oleh pemazmur dalam bagian firman Tuhan ini, ayatnya yang bagian B, 13 bagian B, yang tidak menahan kebaikan bagi orang yang hidup tidak bercela. Berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dia akan memperoleh kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak akan menahan kebaikan bagi orang yang hidup berkenan di hadapannya. Dan diberkatilah orang-orang yang berharap bergantung kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan yang lain sangat jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati mendapatkan berkat, mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Inilah keyakinan pemazmur, inilah keyakinan Bani Korah. Kenapa mereka mau merindukan dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama juga menaruh pengharapan yang sama. Merindukan Allah yang hidup, merindukan Allah yang adalah sumber berkat kita, merindukan Allah yang adalah tempat perlindungan kita. Kita memasuki masa PPKM darurat baik secara nasional maupun juga di tingkat provinsi, bahkan kemudian di tingkat kabupaten kota, termasuk kabupaten kota Madiam Medan maupun juga kabupaten Deli Serdang, termasuk juga tentunya kecamatan Pancur Batu. Kita mungkin diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit bagi kehidupan kita secara pribadi, keluarga kita, lembaga di mana kita bekerja, tempat pekerjaan kita, gereja di mana kita berjemaat, kita melayani, tempat pendidikan dan sebagainya. Kita menghadapi berbagai macam situasi yang sulit. Kita tidak memperoleh kepastian akan masa depan kita. Tetapi kita punya pengharapan di dalam Allah yang hidup itu. Dia adalah sumber berkat kita. Dia adalah tempat perlindungan kita. Mari seperti pemazmur mencari Tuhan, merindukan Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup memuaskan rasa dahaga kita. Hanya Tuhan yang sanggup memuaskan rasa lapar kita. Hanya Tuhan yang bisa mengenyangkan kita. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan segala kebutuhan kita, yang memenuhi segala kebutuhan kita. Maka kita perlu datang kepada Tuhan, bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah melalui mazmur ini kita diingatkan bahwa seperti burung pipit itu mendapatkan kediamannya di rumah Tuhan, di mezbah-mezbah, berada di mezbah-mezbah, di bait Allah itu. Maka sebetulnya kita juga bisa menikmati kenyamanan yang sama, rasa tenang yang sama, damai sejahtera yang sama ketika kita berada dekat dengan Tuhan, ketika kita berada di sisi Tuhan. Mari kita berharap, bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang masih belum pasti dalam kehidupan kita. Mungkin bahaya semakin lebih lagi diperhadapkan kepada kita karena virus Delta sudah masuk ke Indonesia. Mungkin kita was-was, mungkin kita khawatir dan sebagainya. Tapi mari kita berharap, sambil berjaga-jaga kita berharap kepada Tuhan, sambil memproteksi diri kita, menjaga diri dengan protokol kesehatan. Tapi juga kita terus berharap, memohon anugerah Tuhan supaya kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, dari segala kesulitan-kesulitan yang mungkin saja menghampiri kita. Kita tuh punya tempat perlindungan, kita punya tempat untuk menaruh harapan kita. Pribadi Allah yang hidup, pribadi Allah yang adalah matahari kita, perisai kita, yang menjadi sumber berkat kita dan perlindungan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kami memiliki Allah yang hidup, kami memiliki Allah yang adalah matahari kami, perisai kami. Allah yang menjadi sumber pengharapan kami, sumber berkat kami, perlindungan kami, kekuatan kami. Maka tolonglah kami untuk kami berserah penuh kepada Tuhan di tengah-tengah berbagai situasi yang sulit yang saat ini kami hadapi.
Berkati pribadi kami, berkati keluarga kami masing-masing, berkati gereja kami, berkati pelayanan kami. Tuhan, biar Tuhan sediakan melawat kami semua. Tuhan menguatkan kami semua melalui firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.